Ribut lagi hari ini nih, udah heboh lagi Mr. Q. Soal? Nih? Soal Dindas. ijazah palsu Jokowi ini bos. Tapi kan ya. Roy Suryo habis diperiksa, jadi dicecar banyak pertanyaan gitu kan, ya kan? Mantap juga Roy Roy Suryo. Suryo dihantam, jadi Om Roy ini ya. ya Om Roy dihantam banyak pertanyaan, 35 atau berapa gitu. Terus beliau bilang, saya nggak jawab. Karena nggak ada wewenang segala macam pertanyaan gitu. Jadi ini lagi rame lagi nih isu ini Mr. Q. Belum selesai intinya. Belum selesai. Nah, Harusnya kemarin kan yang lu nonton yang bilang made in Pasar Pramuka itu siapa? oh ada Bitor. Bitor, ya. Iya kan ini kan langsung mengaitkan dengan Profesor Pak Iman. Kemana-mana nih Profesor Pak Iman ini orang yang dianggap mensponsori pengibulan ijazah gitu-gitu loh, nuansanya gitu. Teknisnya jujur gua nggak nonton karena Tapi ya kan berarti kalau capek benar juga. itu banyak yang bisa masuk penjara itu Mr. Q. Terus Prasetyo Edi Marsudi disebut juga. Iya. Mana Mr. Q? Kan ini Mr. Q membersamai Pak Jokowi sejak masa-masa itu kan. Nggak, jadi gini Iya, Mr. Q. iya. Salah satu pertanyaan adalah upaya kepolisian memvonis bahwa ijazah Jokowi itu asli tidak menghentikan sama sekali Iya. perdebatan dan kekacauan mengenai ini. Bahkan kalau sudah diputus oleh pengadilan pun tetap akan berlangsung, nggak akan selesai. Bahkan pengadilan. Iya, karena Dan sudah ada yang di penjara pun Kalau- nggak akan. kalau saya melihatnya ini kan karena politically motivated sebetulnya. Ini kan untuk apa ya? Untuk memelihara kelompok-kelompok yang kontra dengan Pak Jokowi. Buat apa? Untuk dipanen pada saatnya. Jadi harus dikasih bahan terus, harus dikasih topik, dikasih tema. Jadi kan saya udah pernah bilang juga, ini bukan soal bener gak bener lagi, tapi soal suka nggak suka gitu. Kalau nggak suka ya mau dikasih yang Bener? fakta pun, yang benar pun juga akan ditolak. Tapi karena nggak suka, kalau udah nggak suka, dikasih yang nggak benar pun juga akan tetap dipercayai. Gitu. Dan ada surveinya dari Prof Burhan kalau nggak salah ya, bahwa yang percaya isu Jokowi ijazah palsu berapa 16%, 17%. Itu kan cukup besar itu. Jadi ya paling nggak ini konsumsi dari kelompok yang 16-17% itu. Kok angkanya mirip-mirip ya? Mirip apa? Walaupun Kebetulan. angkanya kebetulan sama, tapi menurut saya Iya memang sama. karakteristik orangnya beda gitu loh. Oh ini penggabungan ya. Persamaan angka, tapi sebetulnya orang yang berbeda gitu. Maksudku ada sedikit bagian dari ini kan. Enggak 16 sebetulnya. Enggak. Nah, Ya. ini semata-mata kebetulan angkanya sama aja gitu. Tapi jumlahnya kelompoknya berbeda. beda gitu. Ini soal kesamaan size tapi beda rasa ini ya. Beda rasa, beda ideologi. Kelompoknya lebih mirip dengan kelompok 23%. Hah? Lebih mirip sama yang 23%. Silakan pemirsa simpulkan sendiri. Jadi saya udah berhenti untuk ngikutin isu itu terus terang, brothers. Karena memang sudah betul-betul tidak produktif dan tidak layak untuk diperhatikan. Bukannya lebih jadi panas lagi. Gue lihat semua talk show TV bahas itu kok Mr. Q. Lu masih nonton? Iya, balik Enggak, lagi. lihat justru karena gua nggak nonton, kenapa ada Balik kenapa ada lagi. Ini kan karena soal konten emosinya tuh tinggi. Konten emosinya tinggi sedemikian rupa sehingga ya tetap banyak penontonnya. Kalau ngomong soal kebijakan-kebijakan publik yang nonton dikit. Tapi kalau yang nonton soal tema-tema ijazah palsu tadi yang nonton banyak. Dan Karena memang ikatan emosinya itu, nuansa emosinya itu tebel. ada bentak-bentakannya, ada itu ya kan ya. Iya. Dan balik tadi, sebetulnya kan ini teori komunikasi yang berlaku di sini ini uses and gratification. Orang nonton itu karena sesuai dengan aspirasinya dia. Baik yang setuju ataupun yang menolak. Iya. Yang nggak setuju dengan gagasan itu nonton karena wah ini bener nih palsu. Yang nggak setuju dengan gagasan itu juga nonton juga. Wah kurang ajar sana ya gitu. Iya. Jadi semuanya ini pelayanan emosi sebetulnya. Iya. Gitu. Dan masih banyak, kalau saya sih masih banyak pekerjaan yang lain yang harus dikerjakan. Monitoring evaluasi program prioritas nasional. Ngerti itu. Ngecek sekolah rakyat, ngecek MBG. Koperasi Merah Putih. Kalau MBG udah lewat, udah tahu duduk persoalannya, udah punya bayangan. Koperasi El Munces ini ya, Koperasi Merah Putih ini. Iya.
ke depan nanti mulai geser ke sekolah Garuda, mulai geser ke soal perumahan 3 juta gitu. Ya, tapi memang gara-gara soal ijazah ini yang Mr. Q sebutkan tadi ini kan Yang mana tuh? Yang tadi sekolah rakyat segala macam kan matchingnya lebih banyak yang ijazah ini kan. Iya trending Twitternya masih itu bisa coba gue lihat ya. Iya, dan memang itu kan mudah dipahami, mudah dimengerti. Coba aja ngobrol mengenai konstitusi, berat juga. Berat kok. Saya udah ngalamin kan. Berarti Pak Prabowo setelah juga nggak happy dong dengan kasus ini muncul terus dan bergulir terus. Nggak produktif juga kayak Mr. Q omongin tadi. Iya. Merasa tidak produktif. Loh, juga. kan nggak bisa juga, suka nggak bisa juga kan. Ya namanya opini publik berkembang sesuai dengan situasi dan kondisi gitu. Pak Prabowo itu kan kepedulian adalah soal program-program prioritas pemerintah. Yang dipikirkan Pak Prabowo itu ya soal-soal ekonomi, soal MBG gimana bisa terlaksana, sekolah rakyat. Sekolah rakyat dibikin 100, tahun depan mau 100, begitu 100 ini kelihatannya berjalan, ditambahin lagi jadi ada 100A, 100B gitu. Berarti tapi soal ijazah ini bukan prioritasnya Pak Prabowo nih ya. Saya lihat enggak lah ya. Saya lihatnya enggak. Karena ini kan mengenai dignity, nation dignity kan. Dignity bangsa loh. Kalau mantan presidennya ijazah palsu. Enggak lah, Pak Prabowo kan gini, Pak dignity. Prabowo itu kan bisa membedakan mana yang substansi, mana yang bukan substansi. Yang substansi itu kan soal stunting, ya kan IQ bangsa, itu solusinya apa? MBG, ya toh. Bagaimana anak-anak yang keluarga miskin bisa memutus rantai kemiskinan? Nah, itu sekolah rakyat. Bagaimana soal kualitas kesehatan membaik? Ya dibikinlah cek kesehatan gratis, dibangunlah RSUD, revitalisasi, ditingkatkan dari tipe D menjadi tipe C gitu. Itu yang dipikirkan bagaimana supaya dokter spesialis jumlahnya bertambah dengan segera. Itu yang substansi. Tapi ini ada juga yang sekarang lagi agak selain isu ijazah lah, mungkin Pak Prabowo nggak begitu happy memperhatikan ya, kan, happy belum tentu ya. Tadi kan substantif, substantif. Ini agak substantif nih Mr. Q. Pertama Bu Megawati katanya gitu kan nggak terlalu happy nih gara-gara 7 tahun ini gitu. Tuntutan jaksa kepada Sekjen. Iya, nah itu nggak terlalu happy. Tapi di sisi yang lain posisi Bu Mega sebagai kepala ketua Dewan Pembina BPIP ya, Bu Mega gitu, itu akan Dewan Pengarah itu tetap tidak akan diutak-atik oleh rezim Prabowo, katanya begitu. Nah yang ketiga nih juga penting, perwakilan PDI dalam hal ini faksi ini faksi perdamaian gitu. Sudah sering datang ke Hambalang untuk ngasih nama-nama menteri. Ini ada situasi apa ini soal PDI ini menurut Mr. Q? Ya kalau saya balik lagi, kembalikannya kepada proporsinya. Ya kalau bicara soal Pak Hasto itu kan wilayahnya yudikatif. Eksekutif dan legislatif jangan masuk-masuk. Kan gitu. Ya, karena tadi baru ngomongin MK yang udah close gitu. Serahkan aja pada porsinya. Iya, kalau serahkan pada porsinya kan nggak harus marah ke Pak Prabowo, kan harusnya kayak gitu. Emang marah kan enggak? Iya, katanya kan marah sama pemerintah. Karena enggak ada. Enggak ada kan baru. Kemarahan itu Bu Mega kan ya nggak wajar dong menurut Anda. Bu Mega kan tahu itu wilayahnya wilayah yudikatif kan. Enggak ada marah. Info dari kawan ini. Ya balik lagi bahwa semua dikembalikan kepada porsinya. Bukan langsung terpercaya kawan. Iya, kalau wilayahnya eksekutif ya boleh dimintain pertanggungjawaban. Tapi kalau wilayah yudikatif ya jangan salah kamar gitu. Jadi Pak Prabowo tidak akan mengentertain kalaupun ada benar ya permintaan seperti itu. Anda yakin Pak Prabowo nggak akan mengentertain hal-hal itu? Ini bukan spesifik ke Pak Prabowo ya, saya tidak mengatasnamakan Pak Prabowo ya. Kita pada hari ini sedang berusaha mencoba meletakkan pada porsinya. Wilayahnya yudikatif jangan jadi legislatif. Wilayah MK legislatif jangan dihantam MK. Jangan. Kayak tadi kan. Sebaliknya eksekutif jangan nabrak-nabrak yudikatif, kan begitu. Gitu. Tapi kenapa menurut Mr. Q marahnya ke Pak Prabowo katanya? Saya nggak tahu marah apa enggak, saya nggak tahu, nggak komentar, saya nggak bisa komentar. Nesul. Ya setahu saya nggak marah, setahu saya. Tapi kan saya bisa salah. Tapi kalau kalau misalnya saya diminta menjelaskan kenapa marah,
Lu menurut saya nggak marah kok. Kan nggak bisa jelasin saya kan gitu. Kalau menurut kamu marah, menurutku enggak. Enggak. Sama-sama gitu. opini kan. Iya, sama-sama opini. Iya. Tapi kalau tuntutan Data expensive, opinion is free gitu. terlepas dari vonis siapa nanti, tuntutan 7 tahun itu semakin menegaskan atau menjauhkan opini nih bahwa Mas Hasto ini korban kriminalisasi. Kan ini udah pernah kita bahas ya, itu mau diletakkan sebagai soal politik atau soal hukum. Kalau ini soal politik ya, maka kemudian ya bisa seperti itu. Tapi kalau ini persoalan hukum, kan saya udah bilang, soalnya sekarang soal apa sih? Setahu saya kan soal Harun Masiku. Itu. Nah, kalau soal Harun Masiku berarti soal hukum, soal pidana. Nah, kacamatanya kalau soal pidana nggak bisa suka nggak suka, fakta hukumnya gimana, pasal-pasalnya gimana, nah itu aja. Right, oke. Tapi nggak mungkin nih menjadi kriminalisasi itu nggak mungkin Serki. Apa orangnya masing-masing orang kan bisa punya pandangan ya terhadap apa yang terjadi, bisa ya. Bisa, masing-masing orang bisa. Ya, kalau 8 bulan lalu jawabnya kayak begini. Iya kan? boleh. Setiap orang boleh punya opini kan gratis. Gitu. Tapi kalau kita bicara keputusan final, ya semuanya kembali kepada pengadilan, kembali kepada fakta-fakta hukum, kembali kepada hakim nanti yang memutuskan apa. Ini kan bertuntutan kan? Tapi saya masih bingung. Keputusan kan kita belum tahu. Tunggu keputusan dari hakim. Yang dinesuin itu sebenarnya pemerintahnya Pak Prabowo apa Pak Jokowi kan nggak tahu tuh. Iya. Kayaknya masih ini loh, apa namanya? Iya. Wah enggak, karena masih punya oposisi, mantan presiden yang punya oposisi kayaknya. Apalagi ditunjang dengan kemarin Prof Burhan kan ngomong kan, approval rating Pak Jokowi masih 72%. Oh iya? Dan nanti diperkirakan di 2029 ini on the record ngomongnya. Nggak mungkin prediksinya Prof Burhan nggak mungkin di bawah 60. Iya. Pak Jokowi? Iya. Approval rating terhadap Pak Jokowi? Iya. Masih ditanya sampai sekarang? Enggak, masih dijelaskan oleh Prof Burhan. Iya, masih ada surveinya. Kenapa artinya ini semua terjadi, fenomena ijazah, hantu belau segala macam. Karena approval rating kepada Jokowi masih tinggi. Approval rating atau tingkat kesukaan? Kesukaan. Iya kan, kalau udah nggak jabat jadi kesukaan. Iya, kesukaan. Kalau memerintah jadinya justru approval itu kan dia rating, tadi bilang kan approval rating. Salah saya. Iya, makanya sebagai orang survei kan saya. Iya. Tapi sebagai rakyat dan biasa. ternyata saya benar kan. Sebagai rakyat biasa. Si Budi ini nggak pernah diajarin statistik sama Daniel Hutagalung. Jadi nggak ngerti dia. Sebagai rakyat biasa. Kalau Mas Sergio nggak pernah diajarin statistik sama Daniel Hutagalung. Sebagai rakyat biasa bagi lu gak ngerti ngerti kan? Coba nimbrung joknya dulu. Itu adalah hoax yang saya aminkan. Tapi nggak apa-apa kan, kawan. Apa susah dibikin senang kawan kan? Kawan main badminton. Tanpa Daniel aku mati kesepian. Lu nggak tahu nggak bego lu ya? Kok dari itu kan gue yang ngajarin statistik. Kalau nggak ada gue nggak lulus dia. Amin, bener banget itu. Disinilah kita melihat banyak persamaan antara Daniel dengan Rocky Gerung. Ya, sama. Terus gue jawab, iya deh Anil. Ya, itulah. Ampun bang. Ya, berarti datanya Prof Burhan tadi sebetulnya mengkonfirmasi apa yang saya sampaikan di depan, ngomentarin teman-teman bahwa ada upaya untuk menekan tingkat kesukaan kepada Pak Jokowi gitu. Kalau saya tambahkan satu lagi, kelompok yang tidak suka itu bukan cuma mau dipelihara tapi dibesarkan. Karena makin orang nggak suka sama Jokowi, yang tidak sukanya kan makin membesar juga. Jadi sebetulnya itu sedang membesarkan ladang atau pendukung. Atau di sisi yang lain makin solid yang nggak suka sama Pak Jokowi, yang suka pun juga makin solid. Iya. Sebetulnya iya, jadi ini pertarungan wacana. Pertarungan wacana. Berarti ini pertarungan wacana ini dua-duanya saling untung. Saling sur. Tarik tambang. Kalau ditarik ke situ. Iya. Dan ini bejana berhubungan lagi, balik lagi bejana berhubungan. Tahun 2024 ngalahin Pak Jokowi nggak bisa. Ya kan? Kenapa? Karena yang puas suka kepada Pak Jokowi itu 80%. Nah, mungkin teman-teman ini nonton kita juga rutin gitu kan. Tapi gini. Wah, kalau gitu
Kita kalau mau nanti kerja udah mepet, udah terlambat nih. Dari sekarang gitu. aja. Belajar pengalaman kemarin. Ini balik nih ya, kan dulu angka 80%. Sekarang misalnya jadi 72. Wah, ini kita tekan lagi biar jadi 60 atau jadi 50. Begitu. Yang penting ada usaha. Iya, ada usaha. Itu yang dikerjakan. Makanya ini kan nggak berakhir. Buat Pak Jokowi sendiri, buat Pak Jokowinya harus bertahan juga. Nggak apa-apa juga. Karena dia menguatkan ladang pendukung. Iya. Bisa begitu. Jadi kalau ditanya baik yang mendukung ataupun yang menolak, Pak lanjut nggak Pak? Lanjut aja Dinda. Mr. Q, izin. Makanya nggak usah dikasih lihat ijazah itu. Mr. Q, izin nih. Kecuali kalau pengadilan yang memerintahkan gitu. Makanya udah bener kepolisian men-shutdown kasus ini sebelum ada kenapa sih nggak dikasih lihat aja gitu? Iya, lu neken-neken ya gua tekan balik ya. Penasaran kan? Gitu. Lu apa nih? Apa nih? Ketemu tukang kayu jadi mebel lu. Ada Mr. Q kan. Nah,